Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita baru membahas konsepnya, konsep dari fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan tentang fungsi trigonometri, menentukan amplitudo, nilai maksimum dan minimum beserta periodenya, ya. Sekarang kalian perhatikan di sini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Untuk keempat soal ini masih mudah semuanya ya sebenarnya, karena ini masih belum secara kompleks membahas tentang bentuk umum A sin A sinus K dikali X plus alpha plus C. Sekarang kita membahas terlebih dahulu untuk yang nomor 1 terlebih dahulu. Untuk yang nomor 1, ya, fungsi Px sama dengan 2 dikali dengan sinus X, ya. Di sini kita bisa mentransferkan bentuknya. Kita bisa mentransferkan bentuknya menjadi bentuk umum. Karena 2 ini di depan sinus, maka 2 ini adalah nilai A-nya, sehingga untuk bentuk umumnya adalah Px sama dengan, kita tulis kembali, 2 dikalikan dengan sinus. Nah, kalau K di sini kan X-nya kan nilainya kan adalah 1. Berarti kita bisa menulis dengan 1 dikali dengan X. Karena tidak ada penambahan derajat apapun terhadap nilai X-nya, bisa kita tulis alfanya dengan 0 derajat, ya. Ini 0 derajat. Dan tidak ada penambahan konstanta apapun, berarti konstantanya dia tetap 0, ya. Sehingga bisa kita simpulkan apa? Kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, amplitudonya kita perhatikan nilainya adalah 2. Nilai amplitudonya atau nilai mutlak A itu adalah 2. Sedangkan untuk nilai maksimumnya, atau Pak Rizky tulis saja dengan max ya untuk lebih cepat, ya. Untuk nilai maksimumnya berarti amplitudo ditambah dengan konstantanya di sini. Karena 0 kan, dia ditambah 0 kan nggak berefek apapun, sehingga untuk nilai maksimumnya juga 2. Kemudian untuk nilai minimumnya, kalau nilai minimumnya amplitudonya sekarang kita negatifkan, kemudian kita tambahkan dengan konstantanya. Ya, konstantanya ini tetap 0, tapi kan nilai amplitudonya kan kita negatifkan. Berarti nilai minimumnya itu adalah negatif 2. Sedangkan untuk periodenya kalian perhatikan di sini. Ini kan 1 K-nya. Nah, untuk sinus berarti kan rumusnya periodenya adalah 360 derajat per K. Sehingga untuk periodenya, atau kita tuliskan dengan T, itu adalah 360 derajat per K-nya 1, ya berarti tetap 360 derajat. Mungkin kalian sedikit kurang paham kok bisa angka-angkanya sedemikian seperti ini. Sekarang kita beralih ke grafiknya, ya. Perhatikan. Oke, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk pembanding awal, Pak Rizky gambarkan terlebih dahulu untuk nilai sinus X-nya, ya. Kemarin kan untuk nilai sinus X kan kita sudah tahu bahwa untuk amplitudonya adalah 1, ya, jarak di sini, ya. Titik puncaknya adalah 1, titik minimumnya adalah negatif 1, periodenya adalah 360 derajat. Sekarang kita akan munculkan grafik untuk Px sama dengan 2 dikalikan dengan sinus X, ya. Loh, kok hilang? Nah, ternyata ini belum di zoom out. Coba kalian lihat perbandingannya, ya. Ternyata perkalian suatu bilangan terhadap fungsi trigonometri dari sinus X kemudian 2 dikali sinus X, ternyata dia mengubah nilai amplitudonya menjadi 2 kali lipatnya, ya. Jadi untuk nilai amplitudo dari 2
2 dikali sinus X itu adalah 2 ya, karena jarak titik normal terhadap titik puncaknya adalah 2. Ini juga berpengaruh terhadap titik puncak dan titik maksimum dan titik minimumnya, karena amplitudenya semakin curam. Kalau kalian perhatikan di sini ya, untuk nilai maksimumnya adalah 2, kemudian nilai minimumnya adalah negatif 2 di sini ya. Nilai maksimumnya 2, sedangkan nilai minimumnya adalah negatif 2, karena kita melihat terhadap sumbu Y-nya. Akan tetapi kalau hanya perkalian 2 dikali sinus X saja, ini dia tidak mengubah periodenya. Periodenya tetap sama, dari 1 bukit ke 1 lembah, dia tetap 0 sampai 360 derajat. Sehingga bisa kita dapatkan berarti untuk nilai periode dari sinus 2 kali sinus X itu adalah 360 derajat ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 sekarang perkaliannya ada pada X-nya, bukan pada fungsi sinus X-nya ya. Sekarang kita fokus ke nomor 2 terlebih dahulu. Di sini ya, nomor 2, yaitu adalah tentukan amplitude nilai maksimum minimum dari beserta periodenya untuk fungsi Qx sama dengan sinus 2x ya. Sekarang bisa kita jabarkan terlebih dahulu ya untuk bentuknya. Jadi Qx bisa kita ubah ya, karena tidak ada bilangan perkalian di depan sin X, maka bisa kita gunakan 1. Jadi 1 dikali dengan sinus ya. Kemudian untuk bilangan K-nya di depan, hati-hati karena ini ada 2, berarti bisa kita pisahkan 2. Jadi 2 dikalikan dengan X ya. Karena di sini tidak ada penjumlahan terhadap derajat apapun, berarti kita bisa pakai 0 derajat. Kan sama aja. X tambah 0 kan tetap 0. Nah, dan juga tidak ada penjumlahan konstanta bilangan apapun. Jadi bisa kita tulis tambah C-nya adalah 0. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan informasi apa saja. Amplitudenya yaitu adalah 1 karena nilai A-nya itu adalah 1. Berarti bisa kita tuliskan untuk amplitudenya atau nilai mutlak A. Nilai mutlak A itu adalah 1. Sedangkan untuk nilai maksimumnya kan adalah penjumlahan antara amplitudo terhadap konstanta 1 ditambah 0. Berarti dia adalah 1. Kemudian untuk nilai minimumnya itu adalah nilai amplitudo yang dinegatifkan ditambah dengan konstantanya, berarti negatif 1 tambah 0, sehingga kita dapatkan negatif 1. Nah, sekarang yang perbedaannya adalah terletak pada periode. Karena di sini ada 2 pada perkalian terhadap X-nya, maka ini berpengaruh pada nilai K-nya. Sehingga untuk periodenya kita tuliskan sebagai T. Untuk fungsi sinus kan berarti 360 derajat per K. Berarti bisa kita tulis di sini adalah 360 derajat dibagi dengan bilangan K-nya yaitu adalah 2, sehingga periodenya adalah 180 derajat. Oke, untuk lebih pemahamannya kita beralih ke grafiknya untuk Qx sama dengan sinus 2x. Ya, masih seperti yang sebelumnya. Sebagai pembanding, Pak Rizky gambarkan fungsi fx sama dengan sinus x. Sekarang kita gambarkan untuk grafik sinus 2x ya, untuk fungsi Qx. Pak Rizky munculkan grafiknya seperti ini ya. Kalian perhatikan apa perbedaannya antara grafik fungsi fx sama dengan fungsi Qx. Kalau kita perhatikan perbedaannya sepertinya ini kan semakin rapat dia
semakin rapat. Sedangkan untuk fungsi fx ini kan longgar, kalau sinus 2x dia semakin maaf, ini longgar ya untuk yang fungsi fx ya. Kalau yang fungsi qx ini semakin rapat. Kalau semakin rapat berarti periodenya, maka dia semakin kecil. Nah, kalau kita bandingkan untuk nilai maksimum dan minimumnya, dia masih sama. Nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, sehingga periodenya juga sama. Periodenya adalah nilai dari amplitudonya adalah 1. Tapi yang membedakan adalah, kalian perhatikan di sini. Kalau untuk yang fungsi qx, ini Pak Rizky sembunyikan terlebih dahulu. Untuk fungsi qx untuk mencapai satu bukit dan satu lembah, ini dari 0 derajat sampai 180 derajat. Maka periodenya adalah 180 derajat. Sedangkan kita bandingkan untuk fungsi fx ya. Untuk fungsi fx ya di sini. Untuk fungsi fx, satu periodenya dari satu bukit ke satu lembah ini 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi ibaratnya qx periodenya dia semakin singkat karena grafiknya dia semakin rapat. Oke, untuk yang nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, kalau tadi x-nya dikalikan, sekarang x-nya ditambahkan suatu sudut tertentu. Sekarang kita perhatikan untuk nomor 3, Rx sama dengan sinus x ditambah 45 derajat. Berbeda dengan nomor 4 ya. Kalau yang nomor 4 itu kan dia terpisah dari nilai trigonometrinya, terlepas dari nilai trigonometrinya sinus. Tapi kalau yang untuk nomor 3, 45 derajat ini masih dalam lingkup sinusnya ya. Jadi untuk membuat bentuk umumnya bisa kalian perhatikan ya. Maka bisa Pak Rizky tuliskan, ini kita fokus dulu yang soal nomor 3. Maka bisa Pak Rizky tuliskan segini, Rx kita tuliskan, karena depannya sinus ini enggak ada apa-apa, sekarang kita bisa tuliskan sama aja A nya adalah 1 sama dengan dikalikan dengan sinus, karena X ini tidak ada perkalian dengan bilangan apapun ya, kita anggap saja K nya adalah 1, maka kita tulis 1 dikalikan dengan X plus 45 derajat. Toh kita kalikan distributif 1 kali X plus 45 derajat kan tetap sama saja. Konstantanya tidak ada, maka kita anggap penjumlahannya adalah konstantanya adalah 0 ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan apa? Amplitudonya kita lihat pada nilai A nya. Nilai A nya adalah 1 ya. Amplitudonya adalah 1, maka untuk nilai maksimum dan minimum otomatis ya sama seperti dengan nilai sinus seperti biasanya. Untuk nilai maksimumnya adalah 1, penjumlahan amplitudo ditambah dengan konstanta. Kalau yang nilai minimum artinya kita negatifkan terlebih dahulu nilai amplitudonya, kemudian kita tambahkan dengan konstantanya, berarti negatif 1 tambah 0 adalah negatif 1. Kemudian untuk nilai periodenya karena K-nya ini adalah 1 yang di depan X plus 45 derajat, sehingga bisa kita tuliskan periodenya T, yaitu adalah 360 derajat per 1, sehingga periodenya adalah 360 derajat ya. Barangkali kalau ada soal yang menggunakan pi ya berarti kita bisa gunakan pi, berarti periodenya adalah 2pi juga boleh. Nah, sekarang kita perhatikan apa perbedaan antara fungsi Rx dengan fungsi fx yang normal tadi adalah fx sama dengan sinus x. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu grafiknya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan fungsi fx-nya. Sekarang kita munculkan fungsi rx-nya, yaitu adalah sinus x plus 45 derajat. Kalau kita perhatikan ternyata dia hampir sama. Kalau kita melihat
periodenya juga sama. Kalau kita lihat periodenya ya, sini Pak Rizky zoom dulu ya. Ini kan negatif 45 sampai dengan 315. Coba kita selisihkan 315 dikurangi negatif 45, kan dia sama saja dengan 360 derajat kan, maka periodenya tetap sama saja, karena periode adalah jarak tempuhan untuk mendapatkan satu bukit dan satu lembah. Kemudian untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya berarti juga pengaruh dengan amplitudo, dia sama dengan fungsi fx ya. Amplitudonya adalah 1, kemudian nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1 ya, sesuai dengan sumbu y-nya, nilai maksimum dan nilai minimum. Sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 kita fokus untuk yang fungsi Sx ya. Untuk Sx itu fungsinya adalah sinus x ditambah setengah. Ingat, setengah ini tidak masuk ke dalam lingkup sinusnya karena dia terpisah, sehingga ini merupakan konstanta. Maka kalau kita buat menjadi bentuk umum, bisa kita tuliskan menjadi Sx, karena di depan sinus x tidak ada amplitudo, bisa kita tuliskan dengan 1 dikali dengan sinus, karena x nya bilangan di depannya adalah 1, maka bisa kita tuliskan 1 dikalikan dengan x dan tidak ada penjumlahan dengan sudut apapun, berarti ditambah 0 derajat. Kita tambahkan dengan konstantanya ada, yaitu adalah setengah. Nah, untuk nilai nomor 4 dia sangat pengaruh sekali untuk nilai amplitudo dan nilai maksimum serta nilai minimumnya. Untuk nilai amplitudonya kita lihat di sini ya. Untuk amplitudonya yaitu adalah 1 ya. Nilai amplitudonya adalah 1, sehingga kita bisa tuliskan di sini nilai amplitudonya, nilai mutlak A itu sama dengan 1. Tapi sedikit berbeda untuk nilai maksimum dan minimumnya. Untuk nilai maksimumnya artinya kita jumlahkan antara amplitudo ditambah dengan konstantanya, yaitu adalah setengah, yaitu adalah 3/2. Untuk nilai minimumnya juga berbeda. Untuk nilai minimumnya berarti bisa kita tuliskan untuk nilai minimum, hati-hati, nilai minimum kita negatifkan terlebih dahulu amplitudonya, berarti negatif 1 ditambah setengah. Akibatnya nilai minimumnya yaitu adalah setengah. Maaf, ini setengahnya nggak begitu kelihatan ya, sebentar Pak Rizky perbaiki terlebih dahulu. Ini nilai minimumnya adalah setengah. Untuk nilai periodenya, karena K-nya yaitu adalah tetap 1 ya di sini, maka di sini Pak Rizky tuliskan periodenya T sama dengan 360 derajat per K-nya. K-nya kan adalah 1, jadi kita tuliskan 360 derajat per 1, maka periodenya adalah 360 derajat. Sekarang kita beralih ke grafiknya ya. Sekarang kita bandingkan dengan fungsi fx sama dengan sinus x. Sekarang kita munculkan terlebih dahulu nilai fungsi sx ya. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya. Untuk perbandingannya ternyata kita lihat, ternyata dia hampir sama ya, sejajar, hampir sejajar karena dia tidak berpotongan ya. Kemudian kita perhatikan seakan-akan untuk nilai sinus x-nya di sini dia nilainya terangkat. Sx ini terangkat sebanyak setengah. Kalau kalian perhatikan di sini untuk periodenya ya tetap sama, dari 0 derajat sampai kembali ke satu bukit satu lembah, yaitu 360 derajat. Sedangkan untuk amplitudonya juga sama. Hati-hati, ini adalah garis normalnya untuk Sx, dia tinggi di sini 0,5 ya, karena garis 0, untuk Sx dia bergeser ke atas, sehingga Pak Rizky gambarkan dulu saja ya.
Pak Rizky gambarkan dulu saja di sini garisnya. Ya, ini Pak Rizky gambarkan terlebih dahulu garis normalnya. Oke, kalau gini kan kelihatan. Jadi amplitudenya jaraknya 0,5 sampai dengan puncaknya adalah 1,5. Berarti kan amplitudenya juga 1. Kita perhatikan juga yang nilai minimumnya 0,5 sampai dengan negatif 0,5 kan jaraknya juga 1. Berarti amplitudenya sama dengan fx. Hanya saja yang berbeda yaitu adalah titik maksimumnya. Maksimumnya kan tadi kan 3/2 atau 1,5. Berarti kan nilainya puncak yang di sini kan. Nah, kemudian untuk nilai minimumnya itu adalah negatif 0,5 atau negatif setengah. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang selanjutnya yang jauh lebih rumit. Oke, tadi mohon maaf ya untuk yang sebelumnya Pak Rizky di sini lupa untuk memberi tanda negatif ya. Negatif 1 tambah setengah berarti min setengah. Di sini ya min setengah. Tadi kan digambarnya kan juga sudah. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya ya. Untuk soal yang insya Allah nanti kalian bisa. Untuk yang sedikit lebih rumit. Ya, oke. Sekarang kita ke soal yang sedikit lebih tingkatannya daripada yang sebelumnya. Sekarang kita fokus terlebih dahulu untuk yang soal nomor 1 ya. Kita tentukan amplitudo, nilai maksimum minimum beserta periode untuk fx sama dengan 4 dikali cosinus 2x plus 60 derajat dikurangi 4. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas A-nya yang mana, B-nya yang K-nya yang mana, alfanya yang mana, kemudian konstantanya yang mana. Jadi untuk fx sekarang Pak Rizky perjelas dulu. Sekarang Pak Rizky tulis fx ya. Fx sama dengan 4 dikali cosinus ya. Karena 2x plus 60 derajat sama-sama bisa dibagi dengan 2, maka kita bisa lepaskan secara distributif. Berarti kita tulis 2 dikalikan dengan x plus 30 derajat ya. Dikurangi konstantanya adalah 4. Maka amplitudonya atau nilai mutlak A bisa kita tuliskan. Nilai mutlak A-nya yaitu adalah 4. Untuk nilai yang maksimum terlebih dahulu atau Fmax ya. Fmax kita tuliskan amplitudo ditambah dengan ininya tadi konstantanya, maka 4 ditambah dengan negatif 4 sehingga nilai Fmax nya yaitu adalah 0. Kemudian kalau nilai minimumnya apa? Untuk nilai minimumnya amplitudenya kita negatifkan terlebih dahulu, berarti negatif 4 ditambah dengan konstantanya adalah negatif 4, maka nilai F minimumnya yaitu adalah negatif 8. Sekarang untuk nilai periodenya. Kalau periode sekarang kita perhatikan untuk K-nya kan ini kan adalah 2 ya, yang di depannya 2 dikali X plus 30 derajat. Jadi untuk periodenya, karena kosinus itu adalah rumusnya 360 derajat per K, K-nya kan adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan 360 derajat per K-nya yaitu adalah 2. Sehingga kita peroleh periodenya adalah 180 derajat ya. Amplitudo, nilai maksimum minimum dan nilai periodenya T-nya adalah 180 derajat. Sekarang kita beralih ke soal yang nomor 2 untuk fungsi Gx. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2 bahwa Gx sama dengan negatif 2 sinus 4x dikurangi setengah pi ditambah 7. Sekarang kita buat menjadi bentuk umumnya terlebih dahulu ya.
Sekarang Pak Rizky tuliskan terlebih dahulu. Berarti Gx ya, bisa Pak Rizky tuliskan ini berarti negatif 2 dikali dengan sinus 4 nya bisa Pak Rizky keluarkan karena Pak Rizky akan mau mendapatkan nilai K-nya ya. Karena K-nya di sini adalah 4, maka untuk perkalian distributifnya bisa kita tuliskan menjadi X dikurangi 1/8 pi. Toh kalau kalian kali distributif kembali kan nanti kan hasilnya sama lagi. Kemudian ditambah dengan 7. Oke. Sekarang kita mencari nilai dari amplitudonya terlebih dahulu. Karena A-nya adalah negatif 2, amplitudo ingat dia tetap nilainya adalah positif, maka nilai mutlak. Untuk nilai amplitudonya berarti nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak dari A-nya adalah negatif 2. Berarti nilai mutlak negatif 2 yaitu adalah 2. Kemudian untuk nilai maksimumnya atau Pak Rizky tuliskan sebagai Fmax ya, boleh. Fmax kita jumlahkan antara amplitudo ditambah dengan konstantanya tadi. Berarti 2 ditambah dengan 7. Artinya nilai maksimumnya yaitu adalah 9. Kemudian untuk yang nilai minimumnya, berarti nilai minimumnya bisa kita tuliskan. Untuk nilai minimumnya berarti amplitudonya kita negatifkan terlebih dahulu, berarti negatif 2 ditambah dengan 7, sehingga nilai minimumnya yaitu adalah 5 berarti ya. Sekarang kita beralih ke nilai periode. Untuk nilai periode sinus kan rumusnya adalah 360 derajat per K. Sedangkan K di sini adalah 4. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. T sama dengan 360 derajat, maaf karena ini bentuknya pi. Berarti 360 derajat yaitu adalah 2 pi ya. Berarti 2 pi per K-nya yaitu adalah 4. Sehingga periodenya adalah 2/4 yaitu adalah setengah pi, atau bisa kita katakan 90 derajat. Oke, ini adalah amplitudonya 2, nilai maksimumnya 9, nilai minimumnya 5, sedangkan periodenya adalah setengah pi. Ya, itu saja dari Pak Rizky. Kalian bisa berlatih sendiri di buku latihan kalian. Semoga ini membantu kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.